Muawiyah tidak menolak kepemimpinan Ali karena pribadi, tapi karena belum ada tindakan atas pembunuhan Utsman. Ia merasa punya hak sebagai keluarga untuk menuntut darah. Ali di sisi lain merasa negara harus stabil dulu sebelum bertindak. Maka keduanya berbeda pandangan, dan akhirnya pasukan Syam dan pasukan Ali bertemu di Siffin. Apakah perang ini langsung pecah seperti Jamal? Tidak, bahkan selama beberapa hari. Lebih banyak adu argumen daripada adu pedang. Tapi tekanan politik, tekanan pasukan, dan semangat loyalitas membuat akhirnya perang tak terelakkan. Dan di tengah perang itu muncullah ide arbitrase. Benar, ketika pasukan Muawiyah mulai terdesak, mereka mengangkat mushaf di ujung tombak, mengisyaratkan bahwa kita harus kembali ke Al-Quran. Sebagian pasukan Ali pun berhenti bertempur. Lalu disepakatilah untuk mengangkat dua juru damai, Abu Musa dari pihak Ali dan Ammar bin Ash dari pihak Muawiyah. Dan dari situlah muncul ketidakpuasan, bahkan dari dalam pasukan Ali sendiri. Ya, sebagian pengikut Ali menolak keputusan arbitrase. Mereka menganggap menerima musyawarah berarti membiarkan manusia memutuskan perkara Tuhan. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali, dan itulah cikal bakal Khawarij. Ya. Dan dari situlah peristiwa ke peristiwa lain. Tampak bahwa setiap perang bukan dimulai karena kebencian, tapi karena perbedaan cara dalam menuntut keadilan. Ya, dan itulah yang sering dilupakan. Kami para sahabat tidak pernah berperang karena ingin berkuasa, tapi karena keyakinan kami masing-masing tentang apa yang benar. Sayangnya, keyakinan itu tidak selalu bisa disatukan, dan celah itu dimanfaatkan oleh mereka yang memang tidak ingin umat bersatu. Kemudian, setelah arbitrase dalam perang Siffin, apakah hubungan antara Ali dan Muawiyah membaik, atau justru makin menjauh? Sayangnya, mereka menjauh. Setelah arbitrase, posisi Ali secara politik menjadi sangat lemah di mata sebagian umat. Banyak yang mulai ragu, sebagian merasa kecewa, dan seperti yang tadi saya katakan, sebagian besar dari Khawarij pun keluar dari barisannya. Sementara itu, Muawiyah justru makin kokoh di Syam. Ia membentuk sistem kekuasaan yang sangat kuat, terorganisir, dan loyalitas rakyat Syam terhadapnya sangat tinggi. Jadi saat itu, umat Islam terbagi dalam dua pusat pemerintahan, Kufah dan Syam. Itu benar. Ali memimpin dari Kufah, Muawiyah dari Damaskus. Umat seperti terbelah, masing-masing punya pasukan, punya pengikut, dan yang paling menyedihkan, masing-masing mengaku sebagai representasi sah dari umat Nabi. Itu pasti berat bagi Sayyidina Ali. Sangat berat. Beliau bukan hanya harus menghadapi musuh dari luar, tapi juga keraguan dari dalam. Tapi Ali tetap memilih jalan damai, sebisa mungkin. Ia tidak langsung memerangi Muawiyah setelah arbitrase. Ia kirim utusan, surat, bahkan mengajaknya dialog. Tapi Muawiyah, dengan kekuatan Syam dan semangat balas dendam atas Utsman, tidak bergeming sama sekali. Nah, kemudian, apa yang menjadi fokus Sayyidina Ali setelah umat mulai terbagi dua? Ali berusaha menata kembali internal Kufah. Ia menertibkan pemerintahan, menindak para pemberontak, dan tetap mendidik rakyatnya. Namun, tantangan terbesarnya adalah menjaga semangat keadilan di tengah fitnah. Banyak yang ingin melihat Ali jatuh, tapi beliau tetap pada prinsipnya, tidak memegang kekuasaan dengan tangan besi, tapi dengan akhlak dan logika. Sementara Muawiyah, di sisi lain, justru berhasil memperluas pengaruh. Ya, ia mulai menguasai wilayah-wilayah yang dulunya setia kepada Madinah, dan kini harus memilih tunduk pada kekuasaan Damaskus atau berdiri bersama Ali. Sebagian pemimpin memilih diam, dan sebagian lagi memilih pragmatis. Itulah realistis politik. Dan di tengah situasi itu, datanglah hari yang paling kelam, wafatnya Sayyidina Ali.
bolehkah kami mendengar dari Anda bagaimana detik-detik menjelang wafatnya beliau? Malam itu, beliau keluar ke masjid seperti biasa untuk mengimami sholat subuh. Tapi di sudut gelap, seorang dari Khawarij, Abu Rahman bin Muljam, telah menanti saat Ali sujud dalam keadaan paling dekat dengan Tuhannya. Pedang beracun itu menghantam kepalanya. Darah mengalir, dan umat kehilangan seorang pemimpin yang benar-benar mencintai umatnya. Dan selama 2 hari, beliau masih sempat menyampaikan pesan. Betul. Dan pesannya bukan tentang balas dendam, tapi tentang salat, tentang anak yatim, tentang persatuan. Beliau berpesan kepada anak-anaknya, Hasan dan Husain, agar menjaga umat, bukan menghukumnya. Setelah Sayyidina Ali wafat, apa yang terjadi di Kufah dan wilayah-wilayah yang mendukung beliau? Mereka membaiat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Tapi Hasan tidak seperti ayahnya dalam urusan politik. Ia tahu umat sedang kelelahan. Beberapa bulan setelah dibaiat, Hasan memilih untuk berdamai dengan Muawiyah, menyerahkan tampuk kekuasaan, dan kembali ke Madinah. Dan dari situlah dimulailah kekuasaan penuh Muawiyah atas seluruh wilayah Islam. Ya, tapi bukan kemenangan dalam arti sejati. Karena dalam prosesnya, umat kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekuasaan. Mereka kehilangan ruh persaudaraan. Dan dari situ pula, sistem kekhalifahan berubah arah. Dari syuro menjadi warisan kekuasaan. Kekuasaan yang turun-temurun. Ya. Baik, kita kembali lagi kepada pembahasan mengenai Syiah. Lantas, bagaimana keadaan kaum Syiah kala itu? Maksud saya, Ahlul Bait. Dikala kekuasaan sepenuhnya dikuasai oleh Muawiyah. Pertanyaan yang berat, karena harus menceritakan keadaan yang berat juga. Ketika Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, bukan berarti luka umat sembuh seketika. Ahlul Bait, keluarga Nabi, tetap dihormati oleh banyak rakyat. Tapi di sisi kekuasaan, mereka mulai ditekan secara perlahan. Ditekan dalam arti tidak diberi peran dalam pemerintahan, atau lebih dari itu? Lebih dari itu, bukan hanya dibatasi perannya, tapi juga dijauhkan dari pusat pengaruh. Muawiyah, meskipun dikenal cerdas dan berpengalaman dalam politik, merasa bahwa Ahlul Bait adalah pusat magnet kecintaan umat. Dan itu, di matanya, bisa menjadi ancaman bagi stabilitas kekuasaannya. Lantas, apakah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tetap memiliki posisi kehormatan di masyarakat? Di hati umat, iya. Tapi di istana kekuasaan, tidak. Hasan kembali ke Madinah dan hidup dalam ketenangan yang penuh kehati-hatian. Tapi bahkan, di sana pun ia tetap diawasi. Banyak utusan Muawiyah yang berada di sekitar beliau. Sementara Husain lebih memilih menjaga jarak dari urusan politik. Tapi tetap menjadi sosok panutan spiritual bagi banyak orang, khususnya Kufah. Dan bagaimana dengan para pengikut setia Ahlul Bait? Mereka yang kelak dikenal sebagai Syiah. Pada masa itu, istilah Syiah belum menjadi mazhab resmi seperti hari ini. Tapi sudah ada kelompok-kelompok kecil yang dikenal sebagai Syiatu Ali, yakni mereka yang meyakini bahwa Ali dan keturunannya lebih berhak atas kepemimpinan umat. Mereka bukan pemberontak, tapi terusir secara politik. Wow. Banyak yang dipinggirkan dari jabatan, bahkan ada yang diburu secara halus. Apakah terjadi tekanan langsung terhadap mereka? Tekanan itu tidak selalu dalam bentuk pedang, kadang dalam bentuk propaganda.
Muawiyah mulai mengangkat orang-orang yang mau memuji Bani Umayyah di mimbar. Dan dalam beberapa kasus, bahkan mencela Ali secara terbuka. Bayangkan, nama sahabat terdekat Rasulullah yang pernah tidur di ranjang Nabi saat hijrah, dicaci di depan umum. Itu bukan hanya penghinaan, tapi perpecahan yang dirawat secara sistematis. Bahkan hingga mencela di mimbar. Ya, beberapa gubernur atas izin Muawiyah menjadikan celaan terhadap Ali sebagai bagian dari khutbah. Ini dilakukan bukan karena mereka membenci agama, tapi karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Dan ketakutan terhadap kekuatan moral Ahlul Bait itu begitu besar, karena rakyat masih sangat mencintai mereka. Jadi meskipun tidak diusir atau dibunuh, Ahlul Bait hidup dalam tekanan yang tak kasat mata. Benar, mereka tetap dihormati secara lahir, tapi dimatikan pengaruhnya secara batin. Hasan, dalam riwayat yang kuat, wafat dalam keadaan sakit parah dan diduga diracun. Sementara Husain hidup dalam kesadaran bahwa suatu saat ia harus menanggung warisan yang lebih berat dari sekedar garis keturunan. Dan dari tekanan demi tekanan itulah mulai muncul api Karbala. Benar. Saat Muawiyah wafat dan Yazid diangkat sebagai khalifah, situasi menjadi titik balik. Husain menolak membaiat karena ia tahu ini bukan lagi kepemimpinan umat. Ini dinasti. Ini kekuasaan yang tidak lahir secara syura. Tidak dari keikhlasan umat. Dan umat yang setia kepada Ahlul Bait, yang kini makin dikenal sebagai Syiah, mulai bangkit. Bukan karena ingin memberontak, tapi karena ingin menjaga kemurnian. Jadi, menjadi Syiah saat itu bukan tentang politik semata, tapi tentang mempertahankan cinta kepada keluarga Nabi. Dan itu tetap berlaku hari ini. Jangan buru-buru menuduh orang karena label. Lihat sejarahnya. Sebagian besar dari mereka lahir dari kesedihan, dari cinta yang tak diberi ruang. Ya, mohon maaf. Saya ingin kita sedikit mundur. Mungkin ke masa pasca Rasulullah wafat. Di sini, saya melihat bahwa yang mengambil kekuasaan secara paksa adalah Muawiyah. Dan sedangkan ketiga khalifah sebelum Ali itu berdasarkan musyawarah. Lantas, mengapa sebagian pencinta Ali kurang mendukung atau kurang mengakui kepemimpinan para sahabat yang dipilih berdasarkan musyawarah? Ya. Ya meskipun kita semua tahu bahwa Rasulullah membaiat Ali di Ghadir Hum. Tapi entah, itu adalah baiat sebagai penerus kepemimpinan atau... Oke, kita anggap itu sebagai penerus kepemimpinan. Tapi, mungkin mereka, para sahabat, memiliki alasan. Bisa saja mungkin karena Ali paling muda kala itu, dan ada 3 orang sahabat ini yang usianya sudah matang. Dan bukan berarti mereka menafikan peristiwa Ghadir Hum. Mereka pun mengakui bahwa Ali lah penerus Rasulullah. Tapi sembari menunggu usia Ali cukup untuk itu, jadi umat menunjuk 3 sahabat terlebih dahulu. Pertanyaan Anda sangat lengkap dan juga sangat jujur. Saya senang karena Anda tidak sekedar mengulang narasi, tapi mencoba memahami dari 2 sisi. Dari sejarah kekuasaan dan dari sisi cinta terhadap Ahlul Bait. Terima kasih. Saya memang ingin memahami, bukan menghakimi. Baik, maka mari kita jawab satu persatu. Tetap dalam konteks waktu kami saat itu. Pertama, benar, 3 khalifah sebelum Ali, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman, memperoleh posisi mereka melalui bentuk-bentuk musyawarah. Masing-masing dengan proses yang berbeda. Abu Bakar diangkat lewat baiat cepat di Saqifah. Umar melalui wasiat Abu Bakar, dan Utsman lewat syura 6 orang. Maaf, syura 6 orang. Boleh dijelaskan sedikit? Tentu. Itu bagian penting dari sejarah transisi kepemimpinan. Syura 6 orang adalah sistem yang dibentuk langsung oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang wafatnya. Ketika beliau terluka karena
tikaman Abu Lu'lu'ah dan tahu ajalnya semakin dekat, beliau tidak menunjuk penerus langsung, tapi beliau membentuk satu dewan kecil berisi 6 sahabat utama untuk memilih khalifah berikutnya. Dan mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Nah, Sayyidina Ali pun ada di antaranya, yang berarti suara beliau pun ada di dalamnya ketika Utsman dipilih. Ya, jelas. Baik, silahkan dilanjutkan. Namun perlu diingat, musyawarah itu bukan seperti pemilu modern yang semuanya terencana. Saat Rasul wafat, umat Islam dalam keguncangan. Banyak wilayah belum sepenuhnya kokoh dalam Islam. Sebagian bahkan hampir murtad. Dalam kondisi seperti itu, para sahabat yang senior, yang matang dalam pengalaman dan usia, berembuk cepat untuk menjaga stabilitas. Nah, pengangkatan Abu Bakar lebih karena kebutuhan segera, bukan karena menafikan Ali, kan? Tepat. Bahkan Abu Bakar sendiri sangat menghormati Ali. Ia pernah berkata, "Aku tidak akan mendahului keluarga Nabi dalam hal apapun." Tapi keadaan mendesak. Dan para sahabat dari suku Aus dan Hajraj, juga dari Quraisy, semua menanti keputusan, maka dilakukanlah baiat. Dan Ali sendiri, seperti yang Anda tahu, tidak langsung membaiat, namun kemudian melakukannya demi persatuan umat. Lalu bagaimana dengan Ghadir Hum? Bukankah itu isyarat bahwa Rasulullah telah menunjuk Ali? Betul. Dan saya sendiri menyaksikan peristiwa itu. Nabi SAW berhenti di Ghadir Hum, mengumpulkan umat yang pulang dari Haji Wada. Lalu mengangkat tangan Ali dan berkata, "Man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu." Dan kami semua menjawab, "Kami terima." Namun, seperti yang Anda singgung dalam pertanyaan, kata maula ini memiliki banyak tafsir. Sebagian sahabat memaknainya sebagai pemimpin spiritual, sahabat istimewa, atau penerus nilai, bukan semata kepada pemerintahan. Dan sebagian lagi memaknainya sebagai penunjukan literal terhadap kepemimpinan. Iya, itulah awal dari perbedaan pandangan. Mereka yang mencintai Ali dengan totalitas, meyakini bahwa Rasulullah telah menunjuknya sebagai penerus, dan bahwa peristiwa Ghadir Hum adalah deklarasi. Tapi umat secara umum belum sepakat akan itu. Maka muncullah jalur musyawarah sebagai jalur yang lebih diterima secara kolektif saat itu. Ya. Dan kembali pada pertanyaan saya, mungkinkah ini semua karena usia Ali saat itu yang masih muda, dan sedangkan para sahabat yang lain sudah matang? Saya kira itu adalah bagian dari pertimbangan. Ali adalah pribadi yang luar biasa, cerdas, berani, jujur, dan sangat dekat dengan Rasulullah. Ya. Tapi di sisi lain, Abu Bakar dan Umar adalah dua orang yang sangat dihormati di seluruh kabilah. Dalam budaya Arab, kematangan usia dan pengaruh sosial juga punya peran besar. Jadi, bukan karena mereka tidak mengakui Ali, tapi karena mereka berpikir mungkin belum saatnya. Tuh bisa kalian dengar sendiri kan? Jadi bukan karena mereka tidak mengakui Ali, tapi karena mereka berpikir mungkin belum saatnya. Ini buat kalian nih, yang sok keras, yang saling menyalahkan, merasa paling benar, padahal memecah belah umat. Jadi tolonglah. Jadi, sebagian pencinta Ali mungkin berpikir, Ali memang ditunjuk oleh Rasulullah, tapi umat memilih menunggu dan mengisi waktu dengan 3 khalifah yang usianya lebih matang. Ya, itu pemikiran yang cukup adil dan bisa kita pahami. Mereka tidak menafikan keabsahan Ghadir Hum, tapi berusaha menjelaskan mengapa umat memilih jalur lain. Bukan karena mengkhianati Ali, tapi karena menilai situasi. Tentu, tidak semua pencinta Ali setuju dengan penjelasan ini. Ada yang tetap yakin bahwa umat telah mengabaikan amanah Rasul, dan itu sah-sah saja dalam sejarah, selama tidak melahirkan kebencian. Dan inilah yang kadang luput dari kita sekarang, bahwa perbedaan pandangan itu terjadi bukan karena niat jahat, tapi karena manusia punya keterbatasan untuk memahami maksud Tuhan dan Rasul-Nya. Benar.
Mereka yang mencintai Ali, mencintainya karena ia mewakili cahaya, dan mereka yang mencintai Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mencintai mereka karena mereka menjaga umat. Maka jangan biarkan cinta berubah menjadi saling celak. Ya, Biarlah kita menjadi generasi yang memahami, bukan mengulang luka. benar. Baik, kita kembali kepada nasib Ahlul Bait. Setelah mendapatkan banyak sekali tekanan dalam hidup mereka, sampai kapan itu terjadi? Dan seperti yang Anda katakan, setelah Muawiyah wafat, kekuasaan pun diturunkan kepada Yazid putranya. Tapi Sayyidina Husain menolak untuk mengakui sebagai pemimpin umat, dan hingga terjadilah tragedi Karbala. Dan kematian Sayyidina Hasan, yang bukan kematian yang wajar, tetapi karena diracun. Bisa Anda ceritakan dengan lengkap? Pertanyaan Anda seperti membuka lembaran paling pilu dari sejarah Islam. Karena setelah wafatnya Rasulullah SAW, Ahlul Bait bukan hanya kehilangan seorang nabi, tapi juga kehilangan rasa aman, perlindungan, dan akhirnya kehilangan banyak nyawa. Imam Hasan, putra sulung dari Ali dan Fatimah, hidup dalam suasana yang sangat menekan. Setelah menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah demi menghindari pertumpahan darah, beliau berharap umat akan mendapatkan kedamaian. Namun, Muawiyah tidak sepenuhnya menepati janji. Janji, seperti tidak menjadikan kekhalifahan sebagai warisan. Ya, itu syarat utama. Tapi seiring waktu, Muawiyah justru mulai membangun jalan untuk menjadikan putranya, Yazid, sebagai penerus. Padahal, itu sangat bertentangan dengan semangat musyawarah dalam Islam. Dan Imam Hasan tetap menjadi ancaman moral. Kehadirannya saja cukup membuat istana gelisah. Dan akhirnya beliau diracun. Dalam banyak riwayat, racun itu diberikan oleh istrinya sendiri, yang konon telah dirayu dan dijanjikan harta oleh utusan Muawiyah. Bayangkan, dibunuh oleh tangan yang ia percayai, dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman. Tubuh beliau melemah hari demi hari. Beliau batuk darah. Dan sebelum wafat, beliau berpesan agar jangan ada keributan dalam pemakamannya. Begitu mulia, bahkan dalam sakarat pun, ia masih memikirkan persatuan umat. Dan setelah wafatnya Imam Hasan, apakah Ahlul Bait semakin ditekan? Sangat. Mereka hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang curiga. Nama Ali masih dicela dari mimbar. Para pecinta Ahlul Bait disingkirkan, ditakut-takuti, bahkan dibunuh dalam diam. Astaga. Dan di tengah semua itu, muncullah ketakutan baru. Muawiyah mulai memperkenalkan Yazid kepada publik sebagai penerusnya. Dan umat tidak banyak yang berani menolak. Sebagian diam karena takut, sebagian lagi tidak tahu harus bagaimana. Tapi ada beberapa tokoh besar yang menolak secara terbuka. Dan yang paling keras menolak adalah Husain bin Ali. Karena baginya, kepemimpinan adalah amanah, bukan warisan. Dan dari sinilah kita mulai memasuki babak yang paling tragis, yaitu tragedi Karbala. Ya, Karbala bukan hanya medan perang. Ia adalah saksi bisu kehancuran moral politik umat. Ketika Yazid resmi menjadi khalifah, ia langsung meminta baiat dari tokoh-tokoh besar. Dan Husain menolak. Bukan karena ambisi. Beliau sudah hidup dalam kesederhanaan. Tapi karena nuraninya tidak bisa menerima kepemimpinan yang zalim. Kemudian beliau pergi ke Kufah. Betul. Ratusan surat datang dari penduduk Kufah, mengundangnya agar datang dan memimpin mereka melawan kezaliman. Husain pun berangkat, bukan dengan pasukan perang, tapi dengan keluarga, anak-anak, saudara-saudari, bahkan bayi. Karena beliau menganggap ini bukan jihad senjata, tapi jihad nilai. Dan
mereka tidak pernah sampai di Kufah. Tidak. Di tengah perjalanan, pasukan Yazid mencegat mereka di Karbala. Husain dan rombongannya dikepung tanpa air di tengah padang pasir selama beberapa hari. Dan pada 10 Muharram, satu persatu syuhada gugur. Anak-anak kehausan, pemuda-pemuda dibantai. Dan akhirnya Husain sendiri gugur setelah melihat semua keluarganya syahid di hadapannya. Lantas anaknya juga dibunuh. Yang paling menyayat hati adalah Ali Asgar, bayi Husain. Ketika Husain mengangkatnya dan meminta seteguk air, panah malah meluncur dan menembus leher bayi itu. Bayangkan apa yang lebih kejam dari membunuh bayi haus yang digendong oleh cucu Nabi. Dan setelah semua itu, apakah keluarga Husain habis? Tidak. Masih ada Zainab, saudari Husain, dan Ali Zainal Abidin, anak beliau yang sedang sakit saat itu. Keduanya ditawan, diarak dari Karbala ke Kufah, lalu ke Damaskus. Tapi di pengadilan Yazid, Zainab berdiri. Ia tidak menangis sebagai korban. Ia bicara sebagai pewaris cahaya. Apa yang ia katakan? Dengan lantang, ia berkata, "Kau mengira kau menang, wahai Yazid. Demi Allah, kemenangan sejati adalah milik mereka yang berdiri di jalan kebenaran." Dan sejak saat itu, semangat Karbala tak pernah padam. Ia hidup dalam hati umat yang tak rela agama dibungkam oleh tirani. Subhanallah. Saya rasa bukan hanya saya, tapi kita semua yang menyimak merasakan betul getaran kisah yang baru saja kita lalui bersama. Ini bukan sekedar cerita tentang sejarah, tapi tentang luka, cinta, dan cahaya yang tak pernah padam. Ya, sejarah kadang terasa jauh, tapi jika kita dengarkan dengan hati, ia jadi cermin yang begitu dekat. Karena Ahlul Bait bukan hanya nama-nama dalam lembaran tua, mereka adalah pelita yang masih menyala dalam kehidupan umat hingga hari ini. Dan pelajaran dari mereka terasa lebih dalam dari sekedar narasi. Kita belajar tentang keberanian yang tak haus kekuasaan, tentang kesetiaan yang tidak dibeli, tentang pengorbanan yang bukan untuk menang, tapi untuk menjaga kemuliaan, dan tentang cinta, cinta yang suci, yang tetap lembut, bahkan ketika dihianati. Betul. Dan semoga kita bukan hanya menjadi umat yang mencintai Ahlul Bait dengan lisan, tapi juga dengan mewarisi akhlak mereka, memperjuangkan keadilan seperti mereka, dan tetap memaafkan seperti mereka. Untuk saudara-saudaraku dari kaum Sunni, ketahuilah bahwa mereka yang kalian kenal sebagai Syiah lahir bukan dari kebencian, tapi dari cinta yang sangat dalam terhadap keluarga Rasulullah. Ya. Mereka mencintai Ali, Hasan, dan Husain bukan untuk memecah umat, tapi untuk menjaga cahaya agar tak padam. Jangan nilai mereka dari sudut yang sempit. Dengarkan kesedihan mereka. Pahami kecintaan mereka. Karena bisa jadi di sana ada nur yang sama, hanya jalannya yang berbeda. Dan untuk saudara-saudaraku dari kaum Syiah, ketahuilah bahwa mereka saudara Sunni kalian juga mencintai Ahlul Bait dengan hati yang tulus. Dengarkan. Mereka memuliakan para sahabat karena keyakinan mereka bahwa para sahabatlah yang membela Nabi di saat dunia memusuhi. Mereka bukan musuh.
Mereka adalah saudaramu yang ingin menjaga Islam dari arah yang mereka pahami. Hormati keyakinan mereka, seperti engkau ingin keyakinanmu dihormati. Karena pada akhirnya, Islam bukan hanya siapa yang benar, tapi siapa yang tetap jujur dalam mencintai kebenaran, tanpa membenci saudaranya. Teman-teman, itulah pesan yang mungkin sedang kita butuhkan hari ini. Di tengah dunia yang penuh dengan gema kemarahan, semoga suara ini menjadi gema ketenangan. Dari Karbala, kita belajar bahwa darah bukan untuk dibalas. Dari sejarah, kita belajar bahwa luka tak selalu perlu dibuka, tapi harus dimengerti. Dan semoga dari episode ini lahir keberanian, bukan hanya untuk mencintai kebenaran, tapi juga untuk mencintai saudara yang berbeda keyakinan. Dan semoga dari Karbala kita belajar bahwa diam terhadap kebatilan adalah bentuk kematian yang paling sunyi. Dan cinta pada kebenaran adalah kehidupan yang paling abadi. Terima kasih hamba Allah atas waktunya, atas cerita-cerita yang tak hanya menghidupkan sejarah, tapi juga menghidupkan nurani kami semua. Semoga podcast ini menjadi jembatan, bukan jurang. Menjadi pelita, bukan api. Dan menjadi alasan untuk kita saling memahami, bukan saling menghakimi. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diperjuangkan nilainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.